5 musuh tak terlihat yang melemahkan otot di usia lanjut. Apakah kamu menyadari bahwa saat menonton video ini, tak terhitung orang tua di seluruh dunia sedang kehilangan massa otot tanpa menyadarinya? Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda yang jelas. Tetapi suatu hari, bangun dari kursi menjadi lebih sulit. Membawa kantong belanja menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, satu kali jatuh saja bisa menyebabkan patah tulang yang mengubah hidupmu sepenuhnya. Para ahli kesehatan menyebut fenomena ini sebagai sarkopenia. Dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang lanjut usia akhirnya harus tinggal di panti jompo atau mengalami kesulitan bergerak. Setelah usia 50 tahun, tubuh mulai kehilangan massa otot secara alami, tetapi konsumsi makanan tertentu dapat mempercepat proses ini hingga 40% lebih cepat. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa makanan terlihat sehat dan bahkan sering dimasukkan dalam berbagai jenis diet. Kamu mungkin mengonsumsinya setiap hari tanpa menyadari bahaya yang ditimbulkannya. Yang jarang disebutkan adalah bahwa makanan-makanan ini secara perlahan merusak kemampuan otot untuk pulih, yang akhirnya menyebabkan kelemahan. Penelitian terbaru telah mengidentifikasi penyebab utamanya. Dan dalam video ini, aku akan mengungkap 5 makanan paling berbahaya yang mempercepat hilangnya massa otot pada orang tua. Kamu akan terkejut mengetahui bahwa di antaranya ada satu jenis buah dan satu sayuran yang kemungkinan besar sering kamu konsumsi. Makanan nomor 5, roti putih dan tepung olahan. Produk berbahan dasar tepung olahan, seperti roti putih, pasta, biskuit, dan makanan serupa lainnya, mungkin terlihat tidak berbahaya. Namun, kenyataannya, makanan-makanan ini adalah ancaman utama bagi kesehatan otot pada orang tua. Mengapa makanan ini berbahaya? Karena tepung olahan hampir tidak mengandung serat, protein, atau nutrisi penting lainnya. Yang tersisa hanyalah pati dan gula yang mudah diserap tubuh. Saat dikonsumsi, makanan ini dengan cepat diubah menjadi glukosa, yang menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba dan meningkatkan produksi insulin. Naik turunnya kadar gula darah secara terus-menerus dapat memicu peradangan dalam tubuh, suatu kondisi yang mempercepat kehilangan massa otot dari waktu ke waktu. Namun, itu belum semuanya. Untuk mempertahankan massa otot, tubuh memerlukan protein berkualitas tinggi serta keseimbangan hormon yang tepat. Sayangnya, kelebihan konsumsi tepung olahan dapat mengganggu produksi insulin, yang pada akhirnya menghambat penyerapan asam amino esensial ke dalam otot. Roti putih juga mendorong penumpukan lemak daripada pembentukan otot. Saat kamu mengonsumsi tepung olahan dalam jumlah berlebihan, tubuh memasuki proses metabolisme yang menyimpan lebih banyak lemak dan mengurangi massa otot. Ini terjadi karena kadar insulin yang terus-menerus tinggi mencegah tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, menciptakan siklus kenaikan berat badan dan hilangnya kekuatan otot. Penelitian telah menunjukkan bahwa pola makan tinggi karbohidrat olahan dapat menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko diabetes tipe 2, tetapi juga berkaitan erat dengan sarkopenia. Apa yang harus dilakukan? Jika kamu tidak bisa membayangkan hidup tanpa roti atau pasta, kamu tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya. Namun, kamu bisa memilih alternatif yang lebih sehat. Gantilah roti putih dengan roti gandum utuh 100% atau roti rie. Pilih pasta gandum utuh, pasta berbahan dasar kacang-kacangan, atau quinoa sebagai pengganti pasta olahan. Selain itu, tambahkan lebih banyak protein dan lemak sehat dalam makananmu untuk membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Perubahan kecil ini bisa memberikan dampak besar dalam mempertahankan massa otot dan meningkatkan vitalitas harianmu. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada satu buah yang sering dianggap sepenuhnya sehat, tetapi secara diam-diam bisa mempercepat hilangnya massa otot. Meskipun terdengar tidak masuk akal, mengonsumsi buah ini secara berlebihan bisa sama berbahayanya dengan roti putih dan gula rafinasi. Makanan nomor 4, jus jeruk dan buah-buahan tinggi fruktosa. Saat kamu membayangkan sarapan yang sehat,
Apa yang muncul di pikiranmu? Kemungkinan besar, kamu membayangkan segelas jus jeruk segar. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa jus jeruk kaya akan vitamin C, baik untuk sistem kekebalan tubuh, dan karena alami, tidak mungkin berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, ada fakta yang jarang dibicarakan. Jus jeruk adalah salah satu minuman terburuk bagi kesehatan otot orang lanjut usia. Dan yang lebih penting untuk dipahami, bukan hanya jus jeruk, tetapi semua jus buah yang telah dipisahkan dari serat alaminya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini jika kamu menyukainya, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Mengapa jus buah bisa merusak ototmu? Meningkatkan kadar gula darah dengan cepat tanpa manfaat nyata. Jus jeruk, serta jus buah lainnya seperti apel atau anggur, mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi, yaitu sejenis gula yang diproses oleh hati dengan cara yang berbeda dari glukosa. Ketika kamu minum segelas jus jeruk, tubuhmu menerima dosis besar fruktosa cair tanpa serat yang seharusnya ada dalam buah utuh. Ini menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba, diikuti dengan penurunan cepat yang bisa membuatmu merasa lelah dan lemah. Meningkatkan peradangan dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa asupan fruktosa yang tinggi berkaitan dengan peningkatan tingkat peradangan dalam tubuh. Peradangan ini, meskipun tidak selalu terasa, menghambat kemampuan tubuh untuk memperbaiki dan mempertahankan jaringan otot. Memicu resistensi insulin dan risiko diabetes tipe 2. Ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, fruktosa diubah menjadi lemak di hati, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Resistensi ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga mengganggu kemampuan otot untuk menyerap nutrisi penting yang diperlukan untuk regenerasi dan penguatan. Menipu otak dan meningkatkan rasa lapar. Berbeda dengan jenis gula lainnya, fruktosa tidak memberikan sinyal kenyang ke otak. Akibatnya, setelah minum jus jeruk, kamu mungkin masih merasa lapar, yang bisa membuatmu makan lebih banyak karbohidrat dan makanan yang kurang bernutrisi. Apakah buah utuh juga memiliki efek yang sama? Tidak, mengonsumsi jeruk utuh tidak sama dengan minum segelas jus. Saat kamu makan buah utuh, kamu mendapatkan serat yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan membantu menjaga tingkat energi tetap stabil. Kuncinya ada pada serat. Saat kamu mengonsumsi buah dalam bentuk utuh, serat ini membantu mengontrol penyerapan gula alami, mencegah lonjakan gula darah secara tiba-tiba dan mengurangi dampak negatifnya terhadap otot. Jika kamu benar-benar menyukai rasa jus, pilihan terbaik adalah membuat smoothie alami yang tetap mengandung ampas dan serat dari buahnya. Selain itu, lebih baik memilih buah dengan kandungan fruktosa lebih rendah, seperti blackberry atau blueberry, serta mengutamakan air atau infus herbal sebagai pilihan hidrasi, daripada minum jus yang tinggi gula. Makanan nomor 3, daging olahan musuh tersembunyi bagi otot. Sekarang, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada satu makanan yang banyak orang konsumsi setiap hari karena dianggap sebagai sumber protein yang baik, tetapi sebenarnya merupakan salah satu ancaman terbesar bagi massa otot. Makanan ini tidak hanya dapat meningkatkan peradangan, tetapi juga mengandung senyawa yang menghambat pemulihan jaringan otot. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang mengonsumsinya dengan keyakinan bahwa itu membantu meningkatkan kekuatan tubuh mereka. Ketika berbicara tentang makanan berprotein tinggi, mungkin yang pertama kali terlintas dalam pikiran adalah ham, sosis, chorizo, atau salami. Selama bertahun-tahun, produk-produk ini telah dipromosikan sebagai sumber protein yang praktis dan cepat, terutama bagi lansia yang membutuhkan makanan yang mudah disiapkan. Namun, ada satu masalah besar, daging olahan merupakan ancaman serius bagi kesehatan otot. Meskipun mengandung protein, mereka juga mengandung zat berbahaya yang dapat menghambat pemulihan dan perlindungan ototmu. Mengapa sosis menghancurkan massa otot? Sosis mengandung nitrit dan nitrat, zat yang memicu peradangan.
Untuk memastikan sosis dapat bertahan lama tanpa rusak, industri makanan menambahkan senyawa kimia seperti nitrit dan nitrat. Senyawa ini dikaitkan dengan peradangan kronis dan kerusakan sel. Peradangan yang terus-menerus menghambat pemulihan jaringan otot dan mempercepat hilangnya massa otot, yang menjadi masalah besar terutama bagi orang lanjut usia. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa konsumsi sosis secara rutin berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit metabolik serta kepadatan otot yang lebih rendah pada orang dewasa yang lebih tua. Tinggi lemak jenuh dan lemak trans tersembunyi. Banyak jenis sosis mengandung kadar lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi. Lemak ini dapat menyumbat arteri dan menghambat aliran darah ke otot. Jika sirkulasi darah tidak optimal, otot tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi penting yang menghambat pemulihan serta membuatnya lebih rentan melemah seiring waktu. Kandungan natrium yang tinggi menyebabkan dehidrasi dan kelelahan otot. Pernahkah Anda merasa lebih haus setelah mengonsumsi sosis? Itu karena produk ini mengandung natrium dalam jumlah tinggi. Natrium memang membantu tubuh menahan air, tetapi konsumsi berlebihan justru menyebabkan dehidrasi, kram otot, dan kelelahan. Dehidrasi adalah ancaman tersembunyi bagi otot karena mengganggu kontraksi dan pemulihannya, meningkatkan risiko cedera, serta mengurangi kekuatan otot. Protein dalam sosis berkualitas rendah dan tidak mendukung pertumbuhan otot. Meskipun sosis mengandung protein, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan sumber alami seperti telur, ikan, atau kacang-kacangan. Selain itu, banyak produk sosis mengandung pati dan aditif lain yang mengurangi jumlah protein yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk memperbaiki otot. Jadi, jika Anda berpikir bahwa sosis membantu memperkuat tubuh, kenyataannya justru sebaliknya. Apa pilihan sehat yang tersedia? Jika Anda ingin menjaga otot tetap kuat dan sehat, sebaiknya ganti sosis dengan sumber protein yang lebih alami dan minim proses, seperti daging tanpa lemak yang tidak diproses, seperti ayam, kalkun, dan daging sapi organik. Ikan kaya omega-3, seperti salmon dan sarden, yang membantu mengurangi peradangan. Telur utuh, sumber protein lengkap dan berkualitas tinggi. Kacang-kacangan dan biji-bijian, yang menyediakan protein nabati tanpa tambahan zat aditif berbahaya seperti pada makanan olahan. Ada hal yang lebih mengkhawatirkan. Ada satu makanan yang dikonsumsi hampir setiap hari oleh kebanyakan orang, dengan keyakinan bahwa itu tidak berbahaya. Namun, kenyataannya, makanan ini justru merampas nutrisi penting dari otot Anda. Makanan ini menghambat penyerapan magnesium, kalsium, dan protein esensial, secara perlahan melemahkan jaringan otot. Yang paling mengejutkan adalah hampir tidak ada yang menyadarinya. Makanan kedua, sayuran tak terduga yang melemahkan otot Anda. Sejak kecil, kita selalu mendengar, makan sayur itu baik untuk kesehatan. Dalam banyak kasus, itu benar. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada satu jenis sayuran yang mungkin berkontribusi pada hilangnya massa otot tanpa Anda sadari? Sayuran ini sering dimasukkan dalam pola makan sehari-hari dengan keyakinan bahwa itu bermanfaat. Padahal sebenarnya bisa mencuri mineral esensial yang dibutuhkan otot agar tetap kuat. Sayuran yang dimaksud adalah bayam. Ya, sayuran yang dikaitkan dengan kekuatan Popeye ini sebenarnya dapat melemahkan otot Anda jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Sisi tersembunyi bayam, fakta yang jarang diketahui. Bayam memang kaya akan vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung satu zat yang dapat lebih banyak merugikan daripada menguntungkan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau dengan cara yang tidak tepat. Perhatian, musuh tersembunyi itu bernama asam oksalat. Asam oksalat menghambat penyerapan kalsium dan magnesium. Kedua mineral ini sangat penting untuk fungsi dan pemulihan otot. Tanpa kalsium dan magnesium yang cukup, otot menjadi lemah, lebih rentan mengalami kram, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah aktivitas fisik. Masalahnya adalah asam oksalat dalam bayam berikatan dengan kalsium dan magnesium di saluran pencernaan,
membentuk senyawa yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Akibatnya, meskipun Anda mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan magnesium, tubuh Anda tidak akan dapat memanfaatkannya jika Anda terlalu banyak mengonsumsi bayam mentah. Penumpukan asam oksalat dalam tubuh dapat menyebabkan batu ginjal. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang lebih tua. Namun, kelebihan asam oksalat juga dapat mengganggu produksi ATP, molekul yang bertanggung jawab menyediakan energi bagi otot agar dapat bekerja dengan optimal. Dampaknya, lebih cepat merasa lelah, daya tahan tubuh berkurang, dan kesulitan untuk bergerak dengan gesit. Bayam mentah bisa menjadi masalah. Mengonsumsi bayam mentah dapat meningkatkan kadar asam oksalat dalam tubuh. Jika Anda sering menambahkannya ke dalam salad atau smoothie hijau setiap hari, tanpa disadari Anda mungkin sedang melemahkan kekuatan otot Anda. Apakah ini berarti Anda harus menghindari bayam? Sama sekali tidak. Yang terpenting adalah bagaimana Anda mengonsumsinya. Dengan memasaknya, kadar asam oksalat dalam bayam bisa berkurang hingga 40%, sehingga tubuh lebih mudah menyerap mineral esensialnya. Asam oksalat, cara menguranginya untuk memaksimalkan manfaatnya. Dengan memasak bayam sebentar dan membuang airnya, kandungan asam oksalatnya dapat dikurangi secara signifikan. Ini memungkinkan tubuh untuk menyerap nutrisinya tanpa merusak otot. Mengombinasikan bayam dengan makanan kaya kalsium, seperti biji wijen atau almond, dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Penting untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Jika Anda makan bayam dalam jumlah besar setiap hari, Anda mungkin secara tidak sadar menghambat penyerapan mineral penting yang dibutuhkan otot untuk berfungsi dengan baik. Sekarang Anda sudah tahu bahwa sayuran umum seperti bayam dapat memengaruhi kekuatan otot Anda. Namun, musuh tersembunyi berikutnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Tidak hanya melemahkan otot, tetapi juga mempercepat penuaan tubuh Anda dan berpotensi merusak otak. Yang lebih mengejutkan lagi, makanan ini adalah bagian dari sebagian besar menu sarapan. Apakah Anda ingin tahu apa itu? Mari kita ungkap bersama. Makanan nomor 1, konsumsi kopi berlebihan, musuh tersembunyi bagi otot Anda. Bagi banyak orang, hari tidak akan dimulai tanpa secangkir kopi. Ini adalah kebiasaan yang hampir sakral, sumber energi, dan kenikmatan kecil dalam rutinitas harian. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa konsumsi kopi yang berlebihan bisa melemahkan otot Anda tanpa Anda sadari? Ya, minuman yang Anda nikmati setiap hari ini dapat berkontribusi pada hilangnya massa otot seiring waktu. Yang paling mengkhawatirkan adalah efeknya tidak terjadi secara tiba-tiba atau langsung terlihat. Tidak ada rasa sakit atau tanda-tanda peringatan. Suatu hari, Anda hanya akan menyadari bahwa menaiki tangga terasa lebih sulit, kaki Anda kehilangan kekuatan, dan daya tahan tubuh Anda menurun. Mungkin konsumsi kopi yang berlebihan memiliki peran dalam hal ini. Meskipun kopi memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, terlalu banyak meminumnya dapat berdampak negatif pada kesehatan otot. Berikut adalah 3 alasan utama mengapa kopi berlebihan dapat merugikan otot Anda. Kopi berlebihan menguras kalsium dan magnesium dari otot. Kalsium dan magnesium adalah mineral penting untuk kontraksi dan pemulihan otot. Tanpa keduanya, otot akan melemah, kehilangan tonus, dan lebih rentan terhadap kram. Kafein memiliki efek diuretik, yang berarti tubuh akan membuang lebih banyak mineral ini melalui urin. Akibatnya, jika Anda minum kopi dalam jumlah besar tanpa mengganti mineral yang hilang, Anda mungkin kehilangan kekuatan otot secara bertahap tanpa menyadarinya. Meningkatkan produksi kortisol, hormon yang menghancurkan otot. Kopi merangsang produksi kortisol, hormon yang terkait dengan stres. Mengapa ini menjadi masalah? Kadar kortisol yang tinggi dapat merusak jaringan otot, mengurainya untuk digunakan sebagai sumber energi. Selain itu, kortisol juga menghambat produksi protein, yang berarti pemulihan dan pertumbuhan otot akan terhambat. Jika Anda terbiasa minum beberapa cangkir kopi sehari, terutama saat merasa stres,
Ini bisa mempercepat hilangnya massa otot tanpa Anda sadari. Menurunkan kualitas tidur yang menghambat regenerasi otot. Saat tidur, otot Anda memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat. Namun, jika Anda minum kopi dalam jumlah besar, terutama di sore atau malam hari, tidur nyenyak Anda bisa terganggu. Kurangnya tidur berkualitas berarti regenerasi otot yang lebih lambat, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot secara signifikan. Haruskah saya berhenti minum kopi? Tentu saja tidak. Seperti dalam banyak aspek kehidupan, keseimbangan adalah kuncinya. Batasi konsumsi kopi hingga 1 atau 2 cangkir per hari. Melebihi 3 cangkir sehari dapat mulai berdampak pada kesehatan otot dan tulang Anda. Hindari minum kopi saat perut kosong. Mengonsumsinya tanpa makanan dapat meningkatkan efek negatifnya terhadap kadar kortisol. Sebaiknya jangan minum kopi setelah jam 2 siang, agar tubuh tetap dapat beristirahat dengan baik dan otot bisa pulih secara optimal. Pertimbangkan untuk mengganti sebagian konsumsi kopi dengan teh hijau atau infus herbal. Teh hijau mengandung lebih sedikit kafein dan lebih banyak antioksidan, yang justru dapat membantu melindungi otot Anda daripada melemahkannya. Sekarang Anda sudah tahu 5 faktor tersembunyi yang merusak otot, terutama pada orang yang lebih tua. Tapi ada kabar baik. Jika selama ini Anda mengonsumsi makanan-makanan ini tanpa mengetahui dampak buruknya, Anda masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Dengan nutrisi yang tepat, Anda dapat memulihkan kekuatan otot Anda, bahkan di usia 60, 70, atau 80 tahun. Karena itu, setelah menonton video ini, saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video kami yang lain berjudul Lansia. Makanan ini sangat penting untuk mencegah kehilangan massa otot. Di dalamnya, Anda akan menemukan informasi tentang nutrisi penting yang bisa menjadi kunci dalam menjaga massa otot dan mengembalikan vitalitas Anda. Silakan tulis komentar di bawah. Seberapa sering Anda mengonsumsi makanan-makanan ini? Mana yang paling mengejutkan Anda? Perubahan apa yang akan Anda lakukan dalam pola makan Anda mulai hari ini? Saya akan dengan senang hati membaca dan menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan penuh energi. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu.
Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Chastesia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah,
menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot.
Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sports Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas.
8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi,
dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.